Oke, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asal Boas dari Keblinger jadi kebenar. Oke. Ya, Pak Anta, hari ini tema kita adalah mengalir saja. Mengalir saja, itu tema kita ya. Nah, Oke. mengalir saja seperti sungai gitu, Pak Anta. Kan ada lagunya ya. Mengalir di hatiku. Apa yang membuat topik ini penting nih, Pak Boas? Ya, Pak Anta, jadi banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, itu dikit-dikit bilang mengalir sajalah. Hidup ini nggak usah pusing, hidup ini nggak usah bikin-bikin rencana, mengalir aja. Jadi kalau ditanya, mau kemana nih kita hari ini? Ya ngalir aja lah. Tahun depan mau gimana kamu? Ya ngalir aja lah. Kok belum nikah usia segini? Ya mengalir aja lah. Nah, ya. Gimana tuh Pak Anta? Jadi kalau kita mendengar tentang mengalir saja itu ternyata konteksnya banyak ya, Pak Boas ya. Yes. Ada yang paling sempit ya, ketika mau berdoa, nanti waktu kita berdoa ada orang-orang banyak di doa malam, bagaimana? Mengalir aja. Ya. Tapi ada juga yang konteksnya luas sekali. Bagaimana rencana kehidupanmu tahun ini? Mengalir saja. Gitu ya. Seolah-olah kata mengalir saja ini menjadi sebuah jawaban yang tepat atas semua pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya. Nah, kalau saya ingin sampaikan begini, kata mengalir saja atau mengalir itu diambilnya dari mana sih, Bos? Kenapa sih orang-orang Kristen itu bisa menggunakan kata mengalir saja? Mengalir itu dari mana itu? Nah, biasanya orang pakai firman Tuhan tentang kalau hidup sama Tuhan itu harus ngikutin Tuhan aja gitu, Pak Anta. Iya, nah kalau saya cek di Alkitab, ya Alkitab terjemahan baru yang ada di handphone, saya ketik kata mengalir di Perjanjian Baru, ya ternyata hanya ada di Yohanes pasal 7 ayat 38. Iya. Ya, ini kalau kita perhatikan yang paling mendekati mungkin. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ya. Jadi ini berbicara tentang air sumber hidup, dan Yesus memberikan air hidup itu kepada kita dan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki kehidupan, memiliki zoe, ya kan? Memiliki pertolongan daripada Tuhan. Nah, kalau yang Keblinger itu adalah biasanya orang-orang Kristen memberitahu bahwa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Ada lagunya kan? Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya, betul. Kalau dicari di Alkitab nggak ada ayat itu sebenarnya. Nggak ada. Yang kita tahu ya, banyak lagu-lagu rohani juga yang Keblinger juga banyak ya. Yang kalimat-kalimat, kata-katanya tidak sesuai dengan Alkitab, ada juga, gitu ya. Namun karena mungkin lagu itu terkenal, sehingga kalau mengalir itu sama dengan mengikuti Roh Kudus. Nah, kita perlu tentukan dulu apakah mengalir saja atau mengalir itu sama dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Apakah ini tentang Roh Kudus? Apakah ini tentang saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak punya rencana, saya nggak bisa jawab pertanyaanmu, sehingga berkata mengalir saja. Nah, itu Keblinger tuh, Pak Anta. Ya. Nah, kalau kita sepakat bahwa kata mengalir itu digunakan sama dengan ikuti Roh Kudus saja, maka kita lihat ayat 1 Korintus 14, di situ ada rupa-rupa karunia, ada talenta, ada pelayanan yang berbagai macam. Ya, di ayat sebelumnya 1 Korintus pasal 13 tentang kasih, sebelumnya lagi tentang karunia Roh Kudus ya, 13, 14. Jadi karunia Roh Kudus itu dari ayat 40 ini segala sesuatu bicara tentang karunia Roh Kudus. So karunia Roh Kudus itu perlu dilakukan atau perlu dibiarkan bekerja dalam kehidupan kita dengan sopan dan teratur. Persis. Ya, nah jadi tidak bisa itu ada orang yang penuh Roh Kudus lalu bernubuat sambil loncat-loncat di atas kasur sampai kasurnya jebol. Berarti kan itu tidak sopan. Ya, apalagi kasurnya kasur orang. Ya, ada lagi ada hamba Tuhan misalkan doain orang-orang yang mau didoakan di dalam sebuah persekutuan, lalu digampar, ditendang, katanya dari Tuhan. Jadi kalau lewat ayat ini berarti kan nggak sopan.
Betul ya. Nah, sama dalam ibadah, ketika kita beribadah, mulai jam setengah 10, selesai jam 11, kalau selesainya jam setengah 3, nggak bisa kita berkata bahwa ini mengalir Roh Kudus. Berarti nggak teratur, gitu ya. Sehingga bagaimana caranya kita bisa berperan di dalam partner daripada Tuhan, mengikuti atau dipimpin oleh Roh Kudus dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, namun ada konteksnya sopan dan teratur. Karena Roh Kudus itu lemah lembut, Roh Kudus itu bukan pemaksa, bukan penjajah, bukan orang yang ingin memaksa kita melakukan apa yang dia inginkan, dipaksa pokoknya. Ya, jadi sekali lagi begini supaya nggak kebingar. Kalau memang perkataan mengalir saja, itu artinya adalah mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka tuntunan Roh Kudus itu pasti sopan dan teratur. Amin. Sopan itu artinya tidak berhubungan dengan etika-etika nilai-nilai moral. Persis. Teratur itu artinya ada perencanaan, mungkin ada timing, ada siapa melakukan apa, jadi tidak sembarangan. Ya, jadi kalau kita ketahui bersama-sama, kadang-kadang di dalam gereja ini kita tidak teratur, tidak ada planning, tidak merencanakan, padahal banyak ayat yang berkata tentang hal ini ya. Persis. Oke. Nah, kemudian alasannya adalah mengalir aja lah. Iya. Nah, ini Panta, teman-teman kan repotnya ini, keblingernya ini gini Panta. Dia udah ngerti sebenarnya nih bahwa Roh Kudus itu tertib, sopan, teratur kalau bekerja. Tapi ada orang tanya gini, ya kalau gitu di mana letaknya intervensi Roh Kudus dong? Kalau kita udah bikin rundown ibadah 1 jam dipakemin, kenapa nggak biarin aja Roh Kudus bekerja lah? Gitu loh. Itu gimana Panta ngejawabnya tuh Panta? Ya, itu menarik kan? Ya, jadi ini sudah masuk kepada ranah Roh Kudus bekerja atau tidak bekerja, siapa yang tahu? Nah, benar. Ya kan? Apakah Roh Kudus akan begini nih? Kalau WL-nya nyanyi lagunya 1 album, 2 album, kan panjang tuh kebanyakan. Iya. Lalu Roh Kudus berkata, ini bukan kehendakku. Lalu WL-nya di stop, mulutnya dibuang, nggak bisa bernyanyi. Kan nggak begitu. Iya. Ya? Tiba-tiba pengkhotbah dikasih waktu 1/2 jam untuk berkhotbah. Iya. Tiba-tiba khotbahnya 1,5 jam. Aduh. Apakah Roh Kudus langsung membuat bahwa ini pendeta langsung puyeng, tumbang, jatuh, dan nggak bisa berbuat apa-apa? Kan nggak begitu. Iya. Ya, jadi saya sering mendengar itu, Roh Kudus, biarkan Roh Kudus bekerja. Ya, nah pertanyaannya yang memvalidasi bahwa Roh Kudus bekerja atau tidak, kita nggak pernah tahu. Iya, betul. Iya kan, nggak ada yang tahu. Ya, siapa tahu setelah sesi ibadah itu, justru waktu pulang di tengah perjalanan, Roh Kudus bekerja kuat dalam kehidupan kita. Iya. Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting adalah ketika ini bicara tentang kemaslahatan publik, sebuah acara atau apa ya, mungkin ada kita bilang ya maju mundur dikit oke lah. Tapi jangan sampai merugikan orang lain, merugikan orang lain, kemudian dengan alasan mengalir. Karena Roh Kudus itu sopan dan teratur. Persis. Ya. Nah, kalau itu tentang kehidupan Boas sendiri ya udahlah terserah lah. Bo, kamu gimana nih tahun ini? Rencana kuliah seperti apa, keluarga seperti apa, mau menikah kapan? Ngalir aja lah. Ya udah, kalau begitu silakan saja. Karena dengan begitu mungkin tidak ada orang yang dirugikan. Iya. Yang dirugikan hanya tentang diri sendiri saja. Ya, betul. Ya, tapi kalau Pak Boas, Bapak mau ke gedung kita, mau ke gereja, mau pinjam berapa ruangan Pak? 1 ruangan. Oh, jam berapa sampai jam berapa Pak? Mengalir aja lah. Itu yang nggak boleh. Itu yang ngerepotin orang. Karena itu gedungnya orang, kemungkinan dipakai juga orang-orang lain, kan begitu. Persis. Oke. Ya, Panta, silakan disimpulkan. Ya, bagaimana supaya kita benar nih? Ya, jadi bagi teman-teman yang sering berkata, ya mengalir saja. Yang pertama, kalau itu bicara tentang sebuah acara, event, saya setuju. Kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, boleh. Tetapi jangan sampai mengalir saja ini akhirnya ya menjadikan apa yang kita lakukan itu justru tidak dikehendaki oleh Roh Kudus. Nah, pokoknya sudah jelas 1 Korintus 14 ayat 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
Dan segala sesuatu itu bicara tentang segala hal yang dilakukan oleh Roh Kudus lewat talenta, karunia yang Dia berikan kepada kita. Ya, nah jadi mari jujur sajalah, apakah kita memang belum ada perencanaan, belum tahu, belum mengerti. Nah, jangan semuanya dijawab dengan mengalir saja. Yang kita sepakat loh, mengalir itu sama dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu bahasan kita hari ini. Oke, ya, thank you Pak Anta. Oke. Teman-teman, jadi kita sudah mengalami hal yang kebenar. Jangan pernah jawab mengalir saja ya. Oke. Baik, sampai ketemu dalam program podcast selanjutnya Pak Boas. Yes, Pak Anta, Tuhan Yesus memberkati. God bless.